kita berada dalam masalah besar, masalah-masalah yang sulit kita hadapi, dan kita merasakan Tuhan jauh dari kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berpuasa. Halo, puji Tuhan saudara. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Yang kita kasih judul adalah puasa. Bagi sebagian besar orang Kristen, banyak yang sudah tahu tentang puasa. Namun, karena tidak ada pengumuman yang diberikan oleh gereja secara sekaligus untuk umat Kristen, maka setiap gereja mengadakan puasa sendiri-sendiri. Namun di masa lalu, bahkan sampai sekarang juga, agama Yahudi menetapkan bahwa ada hari-hari puasa. Puasa itu bukan sesuatu yang baru, tapi itu sudah lama. Banyak orang tidak mengenal, banyak orang Kristen sendiri tidak mengenal bahwa ada puasa orang Kristen. Padahal puasa itu adalah salah satu ibadah yang sudah ada sekian lama. Bahkan Yesus sendiri puasa. Yesus puasa selama 40 hari 40 malam. Dan kita adalah pengikut Yesus. Namun, kita masih ada di antara kita yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak puasa. Puasa ini telah dilakukan sejak zaman Musa. Musa sendiri, dia 2 kali dia puasa ketika dia menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Dia 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Dia tidak makan dan tidak minum. 40 hari 40 malam. Itu 2 kali, karena waktu pertama kali dia pergi ke sana, dia mendapatkan loh batu yang sudah tertulis 10 perintah Allah. Namun karena pada saat itu orang Israel melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu membuat bagi mereka patung dari lembu emas. Maka pada saat itu Musa marah sehingga dia memecahkan loh batu itu. Namun kemudian dia berdoa kembali kepada Tuhan, dia meminta ampun untuk umat Israel, maka dia datang lagi, naik lagi ke gunung Sinai, ke atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam dia berpuasa. Jadi bukan sesuatu yang baru itu. Bahkan di agama Yahudi, puasa itu adalah suatu keharusan. Kita bisa lihat itu di dalam Imamat 23 ayat 32. Mereka harus berpuasa. Dan kalau tidak melakukan puasa, tidak merendahkan diri dan berpuasa, orang tersebut harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Jadi ini puasa ini sebenarnya sangat ketat pada agama Yahudi. Dan puasa ini adalah sesuatu yang memang telah dilakukan oleh agama Yahudi terus-menerus, sehingga ibadah puasa ini ada yang melakukannya itu Senin Kamis tetap puasa. Dan puasanya ini saudara bukan puasa sebentar saja,
Puasanya kalau di ayat Imamat ini dikatakan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, artinya 24 jam tidak makan dan minum. Kalau kita mengatakan ini kepada sebagian teman-teman Kristen, mana bisa itu puasa? Matilah kita. Tidak, saudara. Puasa itu sesuatu yang biasa. Dan itu malah bagus untuk kesehatan. Ketika terjadi masalah kepada bangsa Israel, yang waktu itu di daerah Susan, mereka mau dihukum. Namun Esther menyampaikan supaya seluruh orang Yahudi yang ada di daerah itu berpuasa 3 hari 3 malam. Janganlah makan dan minum 3 hari 3 malam lamanya. Dan setelah mereka berpuasa, mereka mendapatkan kemenangan. Ini hal-hal yang baik. Jadi Yesus sendiri memberikan teladan bagi kita untuk berpuasa. Hanya puasa itu juga telah banyak berubah pada pelaksanaannya. Sehingga Nabi Yesaya pernah menegur orang-orang yang merendahkan diri dan berpuasa karena salah dalam melaksanakan puasa itu. Coba kita baca dari Yesaya 58 ayat 4 sampai 8. Dikatakan di situ, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat kelima, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Jadi kata firman Tuhan ini dalam Yesaya ini, itu bukan seperti itu. Berpuasa itu harus dilakukan dari ayat 6 ini ya. Berpuasalah yang dikehendaki Tuhan itu ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Itu ayat 6. Di ayat pertama tadi, yang ayat keempat tadi, ada orang berpuasa malah memukul orang. Ya sekarang ini pun ada yang seperti itu. Jadi itu nggak boleh ditiru itu. Jadi berpuasa itu sebenarnya kita harus memberikan kelepasan kepada orang. Kita harus menolong orang. Ayat ke-7 kan, supaya ayat ke-7 dikatakan, ayat saya 58 ayat ke-7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Artinya membantu orang lain, memberikan makanan orang lain. Makanya Yesaya mengatakan bukan seperti itu. Bukan seperti yang kalian lakukan itu. Dan bukan untuk ditunjukkan orang. Yesus sendiri juga mengatakan kalau engkau berpuasa, jangan kau nampakkan kepada orang. Untuk apa orang tahu itu kamu berpuasa? Berpuasa itu tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Cukup kita sendiri yang melakukannya. Jangan sampai orang tahu. Untuk apa? Karena tidak berguna. Yesus mengatakan di Matius 6 ayat 16 dikatakan di situ. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu dan harapan Tuhan pasti